Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saat ini saya sudah bersama dengan Firzi Idris, jurnalis Kompas, untuk membahas bagaimana persiapan jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Saya sapa dulu. Selamat malam Ya, Bang Firzi. malam, Terima apa kasih. kabar, Mbak? Baik, ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Kita kemarin kalah 5-1. Betul. Apa catatan Anda dari kekalahan ini? Apakah sekedar hanya salah menempatkan orang atau masalah kurang sering main bareng? Iya, kalau masalah kurang main bareng kayaknya nggak juga ya, karena Nggak mereka juga kan ya? pemain-pemainnya udah bersatu nih, at least sejak dari Piala Asia 2023 kemarin ya, kita udah berkumpul, udah bersatu. Tapi ya kita lihat kemarin memang pilihan Coach Patrick memang untuk mencoba menekan sejak awal, sebenarnya bukan hal yang asing juga, karena kalau kita tahu di bawah pelatih sebelumnya juga Coach Shin suka menginstruksikan para pemain untuk menekan awal sekitar 10-15 menit awal. Dan ini juga yang terjadi kemarin. Dan kita bahkan dapat 2 kesempatan emas ya. Kita di dalam periode itu kita bisa melihat idea apa sih yang ingin dibawa oleh Coach Patrick. Apa yang ingin dia lakukan bersama timnas. 5-10 menit pertama sangat meyakinkan ya? Pertama sangat meyakinkan, kita dapat 2 chance, kita dapat penalti. Tapi tentu saja seperti yang udah dibahas banyak orang juga ya, dan juga oleh Coach Patrick sendiri, penalti tidak masuk. Dan itu kalau kata dia di konferensi pers seusai laga tuh kayak ada sesuatu yang berubah di kepala para pemain. Dan yang krusial memang mungkin adalah ketika kita kebobolan penalti pertama, terus penalti kedua dari Velu Pelai tadi datang begitu cepat ya, hanya selang 2 menit. 2 gol cepat itu ditambah dengan kegagalan penalti dan kegagalan peluang, itu pasti bermain di kepala para pemain. Tapi ya at least kita melihat ada sedikit idea apa yang ingin dibawa Coach Patrick. Dan ya ini adalah apakah dia ingin melakukan hal sama juga di pertandingan berikutnya di Jakarta. Ini kemarin juga saya tanya ke dia, apakah Anda ingin bermain front foot lagi, bermain menyerang, mengambil inisiatif. Dan dia bilang result adalah yang utama, hasil adalah yang utama. Tapi di akhir kalimat itu dia juga bilang ya hasil adalah yang utama, kita berusaha sebaiknya. Tapi kalau hal itu berarti adalah kita bermain front foot ya, di dalam artian mengambil inisiatif, ya kita akan lakukan itu. Jadi menurut saya sih karena dia ada seorang pelatih menyerang ya, kita appoint pelatih yang punya tendensi untuk menyerang, punya filosofi menyerang. Jadi mungkin kalau dia ingin mempertahankan apa yang telah menjadi identitas dia, ya mungkin dia akan melakukan hal sama. Kecuali Coach Alex Pastur yang tadi udah dikatakan Pak Marji, pelatih teknis, pelatih taktik kita punya analisis lain berdasarkan penampilan Bahrain melawan Jepang gitu, yang luar biasa juga sebenarnya Bahrain. Menahan 2-0 dan Jepang perlu semua kecerdikan, kehebatan, technical prowess mereka untuk bisa mengunlock pertahanan Bahrain yang bermain sangat solid kemarin di Saitama. Jadi ini yang harus kita waspadai. Bung Firzi, kalau menurut analisa Anda dengan cara bermain yang sama melawan Australia, kalau kemudian tidak ada perubahan besok, akan seperti apa hasilnya? Iya, susahnya di situ ya. Kita kan harus melihat juga kalau misalnya plan A doesn't work, Patrick atau Alex punya plan B, plan C, mungkin plan D seperti apa gitu ya. Mitigation taktiknya seperti apa kalau misalnya kita berusaha main menyerang, ternyata kok kita malah kebobolan duluan. Nah, yang saya khawatirkan memang kalau kita kebobolan duluan, karena mood di stadion itu pasti akan sangat berpengaruh. Kalau kita harus menerima kenyataan kita kalah 1-5 di Sydney, terus kemudian Garuda kebobolan duluan lawan Bahrain di GBK, saya takut mood para penonton juga akan terbawa, jadinya itu pasti akan berefek kepada pemain. Nah, saya harap para penonton yang ada nanti di stadion juga akan tetap mendukung Garuda apapun skor laganya pada awal laga, terutama ya di saat para pemain benar-benar membutuhkan dukungan dari para supporter. Dan Patrick juga harus memastikan bahwa ketika situation laga berubah, cepat-cepat dibenahi. Nah, kalau mengambil soal itu ya, bagaimana kemudian dia beradaptasi terhadap lawan, mengamati bagaimana pola permainan lawan. Menurut Anda ada tidak pola adaptasi itu terjadi ketika melawan Australia? Selama 90 menit tidak adakah perubahan strategi? Iya, kayaknya Patrick berusaha melakukan beberapa adjustment ya, tapi ternyata mungkin tidak terlalu maksimal. Karena kalau kita lihat space di antara pemain terlalu renggang, pressing trigger
antara pemain yang lagi melakukan pressing tapi 2-3 lainnya misalnya tidak melakukan hal sama, atau malah kebalikannya ketika satu bola hilang dari pemain Australia tiba-tiba ada 4 orang pemain langsung ngepres sekaligus, jadi meninggalkan ruang-ruang kosong inilah. Dan juga di sisi kanan kalau kita lihat Kevin Dix seringkali berhadapan 1 lawan 1 dengan penyerang sayap kiri lawan, ini yang harus dibenahi juga karena nanti penyerang sayap kiri mereka itu adalah penyerang andalan mereka ya. Penyerang yang kemarin mencetak 2 gol ke gawang kita, Muhammad Marhun. Ini yang berbahaya juga, nanti kita harus mewaspadai juga sisi flank kiri kita. Kevin nggak bisa hanya bertahan sendiri seperti yang dilakukan di Australia, dan kerjasama koordinasi antar lini ini sih yang menurut saya juga dalam waktu singkat ini Coach Alex, Coach Patrick, dan Coach Danny harus bisa membenahinya sebaik mungkin dalam waktu singkat. Apa? Jadi kalau menurut Anda masukannya memang harus memperkuat pertahanan? Iya, kalau kita lihat sih kemarin pasti ya itu salah satunya, itu pasti jadi salah satu hal yang jadi perhatian. Tapi mental para pemain juga harus dilihat karena kebobolan 2 gol cepat kemarin, permainan tim langsung rontok. Di 3-0 di halftime itu it's just too much untuk para pemain kita untuk mencoba nyari gol. Kemarin juga salah kontributor kami bertemu Jai Jes juga di mix zone setelah pertandingan. Jai itu mengatakan kalau ketika skor 3-0 dan kita dapat 1 gol balik, maybe there's a chance kita memangkas skor menjadi 3-2, who knows, ya siapa tahu bisa jadi 3-3. Tapi kalau dari 3-0 kemudian jadi 4-0 baru kita motong 1 jadi 4-1, itu udah terlalu berat bagi para pemain. Dan dari ekspresi Jai di video yang dikirim memang kelihatan itu burden dari tanggung jawab itu kelihatan sekali di pundak Bang Jai, dan ini akan sebagai kapten juga. Nah, kita akan lihat Pak Marji juga udah bilang motivasi, kita mencoba memberikan motivasi kepada para pemain ketika kembali ke hotel, mencoba mengangkat mereka. Tapi it's never easy dalam suatu turnamen kayak gini. Para pemain baru ngumpul sebentar, terus ada hasil yang sangat menghentak, perlu kekuatan mental luar biasa bagi mereka untuk bisa bounce back. Iya, oke. Kalau catatan Anda untuk penyerang, karena kemarin kan kita lihat Oleh sebenarnya ya berusaha ya berkali-kali, tetapi tampaknya memang seperti bermain sendirian atau seperti apa, Bung? Kayaknya memang strategi dari Patrick itu ya, karena dia mengatakan di konferensi pers usai laga bahwa mereka menyerang sisi kiri ya, sisi kanan pertahanan mereka, sisi kiri penyerangan kita, yaitu dengan mencari bola-bola direct, mencari bola-bola terobosan, run through, lari ke channel, karena itu yang membuat seorang Oleh Romeni itu gamenya dia di sana, bahwa permainan dia itu bagus karena dia bisa mencari ruang, dia bisa menyerang ruang dengan sangat baik. Begitupun Rafa Struijk juga bisa menyerang ruang dengan sangat baik. Tapi disinilah kita lihat dalam upaya untuk menservis 2 pemain itu ya, Lino akhirnya perannya tidak terlalu terlihat karena Lino itu terbiasa dengan bola di kakinya, dia tidak terbiasa mengejar bola-bola terobosan yang seperti apa yang diinginkan Oleh itu, sehingga kita sangat lihat peran dia mungkin lebih terbatas seperti ketimbang menghadapi Arab Saudi, terlepas dari perbedaan kualitas lawan juga ya. Karena kalau kita lihat memang Australia juga menurut saya walaupun banyak yang cedera tapi ternyata penampilan mereka solid, taktik mereka solid, struktur tim mereka sangat bagus, tenang ya bermain, sangat tenang bermain, mereka nggak perlu banyak bicara, mereka sit back, defend, mereka kalah possession, kalah tembakan ya kalau nggak salah, terus kemudian sekali operan mereka bisa langsung menembus barisan pertahanan kita, dan ini harus dipelajari oleh Coach Patrick sih. Oke, dari 28 pemain minus Hilgers yang memang dipulangkan ke Belanda karena cedera, siapa 5 prediksi yang menurut Anda akan dicoret oleh Patrick Kluivert untuk Bahrain? Ya pasti salah satu kiper, terus kemudian kalau kita lihat. Menurut Bung Firzi untuk pertandingan melawan Bahrain bukan Martin Paes kah? Nah ini sebenarnya yang sempat saya tanyakan juga ya ke legenda kiper timnas Hermansyah gitu, saya sempat wawancara dia kemarin. Si Pak Martin ini kan selama ini di bawah Mister nggak ada saingan ya, praktis dia jadi starter. Nah kalau misalnya sekarang ada kiper sekaliber Emil yang sudah malah melintang di kasta teratas Liga Italia, kenapa nggak dimainkan? Karena Martin juga pasti sangat terpukul dengan kebobolan 5 itu. Nah itu menurut pendapat Coach Hermansyah. Nah cuman kalau kita lihat memang di sesi latihan itu ketiga kiper tuh memang rotational, yang at least yang terbuka yang 15 menit pertama yang kita lihat latihannya.
Jadi yang memang jarang latihan dengan bola memang Nadeo, karena Nadeo yang beberapa kali kemarin juga dia tidak dimasukkan ke skuad 23. Emil dan Martin menurut saya sama-sama tajam. Kemarin di 8 latihan saya juga datang lihat 2 latihan itu. Cuman ya kita tahu apakah Emil siap diterjunkan langsung ke dalam situation yang ini laga nggak bisa Nggak bisa kalah ya? nggak bisa Nggak seri, boleh bahkan kita nggak boleh seri. Iya, Oke. kita harus menang gitu. Iya. Emil kiper bagus, tentu kita tahu dia kiper yang sangat solid, pernah masuk dalam conversation untuk menjadi ya mungkin salah satu kiper kedua atau ketiga di timnas Italia ya di bawah Donnarumma ketika dia awal-awal naik bersama Inter, Juventus. Tapi kita lihat pressure yang dihadirkan bisa sangat berubah di timnas Indonesia. Kayak Kevin Dix, dia sebelum ini bersama Copenhagen dan tim-tim lainnya sepanjang karir dia tuh hanya pernah gagal sekali penalti dari 13 usaha. Sekali-sekalinya dia ngambil penalti bersama timnas, secara nggak karakteristik tiba-tiba gagal. Nah ini pressure yang sangat berbeda ini, dan apakah Emil bisa menghadapi pressure itu? Nah kita akan lihat apa penilaian dari Coach Patrick, dan terutama karena dia punya pelatih-pelatih yang dikatakan developmental coaches ya, salah satunya Reggie Blinker itu ya. Apakah mereka melihat, oke, Emil menunjukkan mindset yang bagus, Emil menunjukkan totalitas dalam latihan, dan bahasa tubuhnya juga confident, oke, dia akan dipasang. Ataukah Martin, walaupun dia kebobolan 5, dia tetap menunjukkan ciri-ciri bahwa ini nggak akan mempengaruhi saya tetap nomor 1, saya akan tetap jadi kiper utama untuk di laga nanti. Kalau dari sisi usia, yang mana yang lebih matang? Ya kalau di sisi usia sih kayaknya mereka berdua berimbang. Tapi kayaknya Emil yang lebih tua ya. Kayaknya tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita berbicara level sepak bola, tentu level sepak bolanya Emil lebih tinggi. Walaupun memang dia sekarang lagi dipinjamin ke Palermo ya di Serie B ya. Tapi Serie A, Serie B kan pasti lebih tinggi daripada di Major League Soccer. Walaupun di Major League Soccer memang Paz adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Jumlah save-nya musim lalu itu adalah yang terbanyak pertama apa terbanyak kedua dari kiper-kiper lain. Murni karena memang timnya bermain ultra ofensif juga sehingga dia banyak diuji. Nah, untuk kelima gol di Australia kemarin di Sydney memang ya beberapa tentu kita sesali ya dalam one-on-one marking terutama. Not necessarily salah siapa-siapa, tapi memang para pemain kita sebagai suatu kesolidan dalam bertahan tuh mungkin bisa lebih ditingkatkan. Nah itu dia. Nah sementara kalau nahan penalti kan ya 50-50. Kita tahu Martin menahan penalti Salem Al-Dasauri di Arab Saudi. Tapi kalau dalam penalti kan memang kiper nggak selamanya diunggulkan. Jadi ya itu sih sebenarnya. Kalau kita kemudian mencoba belajar dari laga terakhir kita bersama Bahrain. Meskipun kalah, tapi apa yang menurut Anda jadi komponen-komponen keunggulan timnas Indonesia saat itu yang mungkin bisa dipertahankan? Ya memang rada laga susah ya di Rifa Bahrain. Para pemain mereka tahu cara get into our player skin gitu, bagaimana cara membuat mereka kesal dengan tendangan-tendangan kecil, dengan guling-guling yang lama. Itu selalu kita akan ingat itu guling-guling. Kepemimpinan wasit juga kata paling sopan mungkin bukan mencurigakan sih, tapi kayak apa sih gitu loh, kenapa sih kayak gitu. Dan dengan terakhir dia memberikan waktu tambahan 90+6 sama dengan 99 itu kan juga jadi pertanyaan. Nah kalau di sini ya kita harap para pemain lebih tenang, lebih cool, punya composure. Cuman kalau mereka menampilkan mentalitas sama seperti di Australia, bisa jadi masuk jebakan Bahrain lagi. Dan ini yang saya takutkan, para pemain harus lebih tenang. Karena ketika kita kemarin tertinggal 0-1, terus kemudian dengan cepat jadi 0-2, para pemain kita terlihat mengejar bola 50-50 tanggung, yang kemudian mereka melakukan pelanggaran nggak perlu. Nah kalau Bahrain kita melakukan itu, pelanggaran nggak perlu, guling-guling itu udah pasti. Itu udah pasti mereka bakal mengulur waktu lah. Apalagi sekarang main di depan publik GBK yang pasti akan setiap ketika Bahrain memegang bola pasti akan ada sorakan dari para supporter Garuda. Nah ini yang para pemain kita harus lebih matang secara mental untuk menghadapi situation Bahrain. Jai sebagai kapten udah harus membicarakan hal ini kepada para pemainnya. Kemarin juga saya tembak ke Patrick, apakah kamu tahu signifikansi laga ini? Patrick, kamu udah ngomong belum ke ke anak buah kamu soal betapa menyakitkannya laga di Rifa gitu. Dan dia udah saya nanya, dia sempat senyum gitu, tapi dia mengatakan bahwa
Iya, iya, saya tahu pertandingan itu nggak berjalan dengan baik, skor laga mungkin tidak mencerminkan apa yang terjadi sepanjang pertandingan dan ini at least dia mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa laga lawan Bahrain itu punya arti lebih bagi kita setelah apa yang terjadi di Rifa pertandingan Oke, pertama. kita nanti masih akan bahas Ya. mengenai apa catatan-catatan keunggulan dari Bahrain ketika berhasil menahan Jepang dengan begitu hebatnya sekian menit tapi hanya menghasilkan 2 gol. Itu kan yang cukup berprestasi. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.